Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kemarin saya janji mewedar 3 pusaka tanah Jawa, khususnya 3 pusaka dari Majapahit yang tertemukan kembali di Kabupaten Wengker. Yang pertama adalah pusaka Payung Tunggul Wulung. Yang kedua adalah tombak naga Baro Glinding. Yang ketiga sabuk Cindi Puspito. Saya akan mewedar satu persatu dari pusaka Payung Tunggul Wulung. Pusaka Payung Tunggul Wulung keistimewaannya adalah mengeluarkan asap, itu adalah mengeluarkan penyakit, atau ke orang sekarang kalau dibilang itu senjata biologi. Jadi zaman dahulu itu memang keampuhannya seperti itu, sedangkan bentuknya seperti payung, bukan kok seperti payung besar gitu, bukan. Kalau yang diperlihatkan di sejarah dan gitu kan besar gitu. Itu bentuknya kecil sederek, sejari kelingking. Tapi saat dia direaksikan bisa membesar sepayung orang normal begitu, besar, bisa lebih besar lagi, bahkan kayak atap rumah gitu, muter di udara begitu saat mengeluarkan asap. Itu saat memegang seperti itu, yang memegang itu kalau orang biasa seperti kita, menurut cerita itu ditayuh melalui tidak memakai baju gitu, derek telanjang, ngambilnya dengan ritual tertentu, tidak usah saya jelaskan. Begitu, hanya oleh sing penjaganya juru kunci payung tersebut, yaitu juru kunci goib. Ada Satrio Piningit. Sedangkan yang kedua adalah pusaka tombak naga atau tombak Baro Glinding. Itu bentuknya normal seperti tombak, terbuat dari batu meteor, yang kekuatannya itu nuklir, senjata kimia. Sedangkan saat ini keberadaan pusaka Baro Glinding itu seperti halnya Payung Tunggul Wulung ini, pusaka Baro Glinding juga ada di Nusantara ini, dipegang oleh orang yang berkeyakinan, ya seperti keyakinan para tamu di tanah Jawa ini. Mereka suka menganggap mereka dirinya suci, suka menganggap orang lain itu tidak lebih baik. Dan mengenai isinya, rohnya itu sudah keluar, tapi meskipun rohnya keluar dan fungsinya itu, ya yoninya itu sudah berkurang, tinggal 1/8, sekitar 12%, 12,5%. Itu manfaatnya juga masih luar biasa meskipun dipegang yang bukan haknya, yang ya seharusnya berhak. Karena meskipun misalkan dipegang sama-sama keturunan Majapahit, tapi kalau bukan yang berhak, pewaris sahnya, yaitu pewaris sah itu kan satu, ibarat putra raja itu kan yang menduduki raja itu putra mahkotanya, seperti itu, dipegang tidak oleh putra mahkotanya tapi pangeran yang lain atau putra-putra yang lain. Meski begitu bukan berarti tidak berfungsi.
seperti tombak naga ini fungsinya adalah untuk tahta, tiga kehormatan. Jadi pemegang ini meskipun dia tidak memperjajai Jawa dan menganggap segala sesuatu klenik, dia sebenarnya menyimpan itu, memperebutkan itu tombak ini disimpan dan mengakui bahwa karena ini warisan mungkin orang tuanya ya, merasa berhak begitu. Dia padahal tahu manfaatnya, dan benar sekali bermanfaat sebagai kedudukan. Misalkan kalau orang yang memegang pusaka tersebut nyalon lurah gitu, pasti itu saudara. Kalau di instansi jadi kepala begitu. Itu salah satu fungsi tombak naga. Nah, cukup yang sampai kedua, kita lanjutkan ke senjata sabuk Cinde Puspito gitu saudara. Sabuk Cinde Puspito ini terbuat dari kulit kerbau dan itu fungsinya tidak mempan senjata saudara, seperti kesaktian rawa ronteknya Ki Pujangga Anom itu fungsinya seperti itu, kebal dan berwibawa, ditakuti begitu. Sedangkan bentuknya tidak yang seperti, kan rata-rata kita lihat sekarang kalau wara-wara itu memakai sabuk besar-besar ya, bentuknya tidak besar seperti itu, agak kecil, dan memakainya tidak di luar celana begitu, memakainya di dalam, yaitu di perut, di dalam yang menempel badan, bukan hiasan luar seperti orang-orang sekarang itu sabuknya. Menika yang sementara yang saya ceritakan, karena saya menceritakan garis besarnya saja. Untuk lebih dalamnya tentunya tidak perlu guys saudara. Mengatakan janji saya yang sudah saya penuhi mau ada 3 senjata Pulau Jawa, tanah Jawa, yaitu kerajaan Majapahit di eranya, sehingga menurun ke anak turunnya yang entah di mana, tanah anak turunnya dari guru-guru sakti dari Ki Ageng Selo, penasihat-penasihat istana yang tentunya sakti-sakti tersebut yang menjadi gurunya Joko Tingkir menika. Sedangkan Kiai Mirah yang mengaku memegang sabuk menika karena berhasil diambil dari Ki Pujangga Anom, itu kan yang memegang Kiai Mirah, tapi sudah diserahkan ke anak turunnya Ki Ageng Selo. Makaten meskipun karena sebenarnya Ki Ageng Mirah itu kalah sama Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Selo sempat dibohongi juga oleh Kiai Mirah, senjata yang diserahkan itu sebenarnya palsu, tapi Ki Ageng Selo tahu bisa mengambil ruhnya, dimasukkan ke sabuk sama-sama kulit kerbau. Jadi entah ya kasih akhirnya di mana, yang jelas keberadaan sabuk itu sekarang gaib setelah pewaris terakhir meninggal dunia atau wafat guys derek. Sedangkan tombaknya tidak raib, payungnya ikut raib. Mengatakan kemauan sederek, mugi rahayu. Semoga cerita saya bermanfaat. Rahayu.